Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hazan nabiyil karim habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Rektor Universitas Bangka Belitung, Profesor Dr. Ibrahim MSI, para Wakil Rektor Universitas Bangka Belitung, yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Bangka Belitung, para guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Bimipas, Staf Khusus Bidang Administrasi, Kemenko Kumham Bimipas, para Kakanwil di bawah naungan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, para orang tua, wisudawan, wakil gubernur yang mewakili Gubernur Bangka Belitung, para pejabat pemerintah daerah, hadirin hadirat, para wisudawan, orang tua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat hadir dalam rapat senat terbuka wisuda ke-37 Universitas Bangka Belitung. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, hari yang syarat dengan tanggung jawab sekaligus bagi para wisudawan yang hari ini selesai menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa dan peserta program pasca sarjana diploma di universitas ini dan akan terjun ke tengah-tengah masyarakat. Bagi para wisudawan, hari ini menandai selesainya satu tahap pendidikan. Bagi orang tua, hari ini adalah buah dari doa yang sangat panjang, pengorbanan yang seringkali tidak diceritakan, dan kesabaran yang tidak selalu terlihat dengan kasat mata. Bagi universitas, hari ini adalah saat yang mencerahkan. Karena hari ini, untuk kesekian kalinya, Universitas Bangka Belitung berhasil mewisuda 400 mahasiswa dan lulusannya. Saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan universitas dan Senat Universitas Bangka Belitung yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato akademik kepada para wisudawan yang akan diwisuda pada hari ini. Terus terang saya tidak merasa sebagai orang asing datang ke tempat ini. Saya datang seperti orang yang pulang ke kampung halaman sendiri. Saya lahir di Kampung Lalang, Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sekarang ini. Dari tanah kepulauan inilah saya pertama kali belajar membaca dunia. Bangka dan Belitung memang dipisahkan oleh laut dengan pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tetapi dipertemukan oleh sejarah, kebudayaan Melayu, agama Islam, semangat bekerja keras, dan keyakinan bahwa keterbatasan tempat tidak boleh membatasi keluasan cita-cita. Bumi Bangka Belitung memiliki banyak guru yang tidak berdiri di hadapan kelas. Laut mengajarkan keberanian untuk berlayar dan kerendahan hati untuk membaca arahan. Bintang-bintang di langit adalah pedoman para nelayan kita orang Bangka Belitung ketika mereka berlayar tanpa kompas di tengah malam. Batu-batu granit yang bertebaran di kepulauan ini mengajarkan keteguhan kepada kita. Lada mengajarkan kesabaran, sebab hasil lada tidak tumbuh dalam semalam. Kelapa yang menjulang tinggi, ditanam bertahun-tahun oleh orang tua kita anak cucunya, menikmati dan memetik buahnya. Timah mengajarkan sesuatu yang tersimpan
sebagai potensi untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna setelah diolah dengan pengetahuan, teknologi, dan tanggung jawab. Bahkan bekas-bekas penambangan mengingatkan kita bahwa produktivitas tanpa etika dapat meninggalkan luka bagi generasi berikutnya. Kita disuruh belajar dengan alam, kita disuruh merenung lebih dalam, dan kita disuruh bekerja dengan keras, dan kita meyakini kita sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, sebagai khalifatullah fil ardh, disuruh kita memanfaatkan seluruh isi alam semesta ini dengan sebuah tanggung jawab untuk kemajuan dan kemaslahatan umat manusia. Tapi kita, seperti katakan Al-Quran, kita dilarang melakukan satu perbuatan, yaitu yang disebut dengan istilah al-fasad fil ardh, menciptakan atau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bangka Belitung ini menjadi tempat belajar bagi semua orang. Orang-orang Cina menambang timah sejak abad 13. Belanda datang, belajar dengan orang-orang Cina itu, dan mengembangkannya dengan sains yang berkembang di Eropa, menambang timah pada pertengahan abad 19. Setelah mereka pergi, kita menambang dengan cara kita sendiri, semau-maunya, seenaknya, tidak berpedoman kepada kaidah-kaidah sains dan teknologi. Dan kita mengejar sesuatu untuk sesaat, untuk mempercepat hasil, tanpa kita pernah berpikir bahwa kita meninggalkan kerusakan dengan dampak yang sangat besar bagi generasi-generasi yang akan datang. Cobalah kita turun ke laut, lihatlah karang-karang kita, lihatlah pulau-pulau kecil di sekitar Bangka dan Belitung, rusak karang-karang, binasa tumbuh-tumbuhannya, mati ikan dan biota laut lainnya, hanya karena ulah para nelayan yang tidak sabar, menggunakan portas, menggunakan racun, menggunakan karbit, menggunakan bom ikan, yang berakibat karang-karang musnah dan hancur, dan meninggalkan kerusakan yang memerlukan waktu beberapa dekade untuk memperbaiki dan memulihkannya kembali. Semua itu menjadi bahan pelajaran bagi kita. Bagaimana kita harus membangun, memanfaatkan seluruh isi alam semesta ini dengan sebuah tanggung jawab. Manusia sudah diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk berpikir secara abstrak yang menunjukkan dia bisa memahami alam semesta ini, dan dengan memahami itu mereka dapat memanfaatkannya, tapi mereka mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab menjaga dan melestarikannya. Zahrul fasadatul bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan terjadi kerusakan di darat dan di lautan oleh sebab perbuatan tangan manusia. Supaya kalian berpikir dan kalian akan merasakan sebagian dari akibat perbuatan kalian sendiri. Kita merasakan itu sekarang, sudah kita rasakan sekarang. Dan kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang positif, maka kerusakan itu tambah besar, tambah luas, bertambah kepada generasi-generasi yang akan datang. Dan kita seolah-olah orang yang terlibat memberikan kontribusi bagi kerusakan itu tanpa tanggung jawab apapun. Saudara-saudara, para wisudawan, hadirin yang saya muliakan, wisuda sering dipahami sebagai garis akhir. Orang mengenakan toga, menerima ijazah, berfoto sama keluarga, lalu merasa bahwa masa belajar telah selesai. Ibarat orang mengaji di kampung, mulai belajar alif bata, kemudian bertamat dengan satu upacara, selesailah, khatamlah dia membaca Al-Quran. Sebenarnya dia baru khatam, membaca teks ayat-ayat Al-Quran. Tapi begitu selesai, sebenarnya dia memulai langkah yang baru untuk mendalami,
memahami Al-Quran itu dan menghadapkannya kepada dunia. Dari situlah dia akan berfungsi, yaitu fungsinya untuk memberikan petunjuk, penjelasan, dan pembeda bagi umat manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dialah petunjuk, dialah penjelasan, dialah pembeda. Dan itu penting karena manusia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Yang paling sulit adalah bagi manusia adalah memahami manusia itu sendiri. Karena itu diperlukan petunjuk, penjelasan, dan pembeda. Wisuda bukanlah akhir dari pelajar. Wisuda adalah berakhirnya hak untuk selalu dimaklumi sebagai mahasiswa atau peserta program pascasarjana dan dimulainya kewajiban untuk menjawab persoalan nyata sebagai seorang sarjana. Ijazah bukan bukti bahwa masyarakat berhutang kerjaan kepada saudara-saudara. Ijazah adalah bukti saudara telah menerima investasi pengetahuan dan karena itu mempunyai utang pengabdian kepada masyarakat. Gelar akademik bukan sekedar tambahan di belakang atau di depan nama. Gelar adalah pernyataan publik bahwa pemiliknya telah dilatih untuk berpikir lebih tertib, membedakan fakta dari prasangka, memisahkan argumentasi dari kegaduhan, dan mencari jalan keluar ketika orang lain hanya mampu mengeluh terhadap keadaan. Bagaimana kita menjadi orang yang mampu mencari jalan keluar, memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itulah sebenarnya hakikat fungsi dari seorang sarjana. Orang pintar itu adalah orang yang mampu menyederhanakan masalah-masalah yang pelik dan rumit dan kemudian menunjukkan jalan keluar. Dialah intelektual sejati sebenarnya. Bukanlah orang pintar itu orang yang tiap hari menciptakan kerumitan-kerumitan, ya, yang tidak menyelesaikan masalah. Justru kita harus merumuskan persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kemudian kita mengatakan ini jalan keluar. Itulah seorang intelektual, itulah seorang pemimpin. Pemimpin harus berada di depan, dia lebih daripada orang-orang biasa. Kalau pemimpin berpikir sama dengan orang biasa, ya dia namanya orang biasa, dia bukan pemimpin. Nah, karena itulah saudara-saudara sudah dibekali dengan cara berpikir sistematik, logis, saintifik di perguruan tinggi ini, dan tugas saudara selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan dan menerapkan ilmu itu dalam menjawab tantangan zaman dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Seorang sarjana tidak selalu harus mengetahui semua persoalan dan tidak juga dia harus mampu menjawab semua pertanyaan. Namun dia harus mengetahui bagaimana merumuskan pertanyaan yang benar, bagaimana mencari bukti, bagaimana menguji sesuatu pendapat, dan bagaimana mempertanggungjawabkan sebuah keputusan yang diambil. Disitulah letak martabat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi bukan pabrik gelar. Pendidikan tinggi adalah tempat membentuk manusia yang sanggup menggunakan kebebasan berpikir sekaligus memikul tanggung jawab moral. Kita hidup pada zaman yang penuh dengan paradoks. Generasi muda memiliki akses terhadap informasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, kita menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Pengetahuan berubah begitu cepatnya. Jenis pekerjaan lahir dan hilang tanpa pernah kita duga. Kecerdasan buatan dapat membantu menulis, menghitung, menerjemahkan, merancang, dan juga menganalisis. Akan tetapi teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral manusia. Di balik algoritma,
ada manusia yang bertanggung jawab. Tidak bisa kita lupakan itu. Sains terkait dengan filosofi yang mendasari pekerjaan-pekerjaan saintifik itu. Sains akan menjelaskan, menerangkan sesuatu, tetapi filosofi yang ada di belakangnya yang akan memberikan satu bimbingan dan guidance kepada para saintis, implikasi dari apa yang dilakukan dalam riset, akan kemana dia, apa manfaatnya, apa gunanya ini. Itu bukan persoalan sains, itu adalah persoalan filsafat. Kita masuk ke bidang etika, kita masuk ke bidang moralitas ketika kita bertanya, kalau ini saya lakukan, ini saya dapatkan, lantas apa implikasinya bagi kemanusiaan dan bagi umat manusia? Karena itu mestinya seorang saintis dia belajar filsafat yang akan membimbing dirinya, memberikan kesadaran pada dirinya akan arah research. Begitu juga para penyelenggara pemerintahan akan mengguidance dirinya apa implikasi dari sebuah keputusan yang dia ambil bagi kemaslahatan rakyat dan kemanusiaan pada umumnya. Teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral manusia. Mesin dapat menawarkan pilihan, tapi manusialah yang harus menjawab apakah pilihan itu adil, bermanfaat, dan patut dilaksanakan atau tidak. Itu pertimbangan kesadaran moralitas manusia. Dalam situasi seperti itu, kita tidak hanya membutuhkan orang yang mampu bekerja, tapi juga orang yang memahami tujuan dari pekerjaannya. Bangsa kita tidak hanya membutuhkan tenaga terampil, bangsa kita membutuhkan manusia terdidik yang dapat menghubungkan keterampilan dan kepentingan umum serta kemanusiaan. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan sedikit secara pribadi, bukan untuk membicarakan diri sendiri, melainkan untuk menunjukkan bahwa jalan hidup hampir tidak pernah lurus. Hidup itu seringkali tidak terduga, tidak terencanakan, tapi tiba-tiba ya terjadi begitu saja. Saya lahir sebagai anak ke-6 dari 11 bersaudara di Kampung Lalang, di Belitung Timur. Dalam tradisi keluarga kami, agama, sastra, tulisan dan kesenian hidup secara damai dan berdampingan. Kakek saya seorang ulama yang sangat konservatif, yang mengharamkan huruf Latin dan mengatakan lampu listrik itu bid'ah. Sampai meninggal tidak ada lampu listrik di rumahnya. Dia bikin sendiri lampu, kita bilang lampu Aladin, ya, menggunakan minyak kelapa, bukan minyak tanah. Dia tidak mau menggunakan huruf Latin dan mengatakan itu huruf orang kafir. Bukan dia bodoh, dia bisa menulis sastra, menulis syair, menggunakan huruf Arab Melayu. Tapi bapak saya sekolah Belanda, anehnya. Saya anaknya, cucunya. Barangkali adalah kombinasi dari kakek yang konservatif itu dan ayah yang agak sedikit liberal karena menempuh pendidikan sekuler Belanda. Tapi bagi saya semua itu banyak hikmahnya. Saya teringat satu hari, ketika orang kampung tahu saya kuliah di Fakultas Hukum, mereka bertanya, apa yang kamu belajar ini? Kamu udah belajar hukum kafirnya orang Belanda. Jadi saya bilang, ya buku orang kafir itu saya baca juga. Jadi buku orang mukmin saya baca juga. Saya bilang gitu. Dan itu melahirkan sesuatu yang unik.
Para dosen dan para guru besar kami di Fakultas Hukum UI, sebagian besar adalah kelanjutan daripada Rechtschool School-nya Hindia Belanda. Ya. Bahkan ketika saya jadi mahasiswa, ada dosen orang Jawa, ya, bahasa Indonesianya tidak karuan. Lebih bagus dia ngajar pakai bahasa Belanda daripada dia mengajar pakai bahasa Indonesia. Saya masih mengalami hal itu. Kami baca buku-buku Belanda, kami baca buku-buku Jerman, buku Inggris, dan lain-lain. Tapi ada dua orang guru besar yang agak lain, yaitu Profesor Dr. H.M. Rashidi. Rashidi itu memperoleh gelar BA di Universitas Kairo, belajar filsafat, lalu mendapat gelar doktor dari Universitas Sorbonne dalam bidang filsafat juga. Dia menyuruh kami membaca buku-buku berbahasa Arab. Satu lagi Profesor Osman Rabini, orang nyentrik, kuliah di Universitas Al-Azhar di Mesir, lalu kuliah lagi di Universitas Humboldt di Berlin, ya, dan menjadi mahasiswa dari Dr. Joseph Goebbels, menteri propagandanya Adolf Hitler. Orangnya nyentrik, dia menguasai Islam, dia menguasai Barat, apalagi Nazi, udah di kepalanya itu ilmu-ilmu Nazi. Semua buku Kampf um Berlin semua dibaca, Mein Kampfnya Adolf Hitler semua dibaca. Kami diajari, kalian generasi baru sarjana hukum, jangan menjadi orang Barat di dunia Timur. Ya. Kita ini orang Timur, otaknya otak Barat. Ya. Baca buku semua literatur Barat seolah-olah bagian dunia yang lain, dunia Arab, dunia Islam, dunia Hindustan, Cina, Jepang, itu seolah-olah nggak pernah berpikir. Padahal mereka menulis karya-karya filosofi, ilmu pengetahuan, hukum, humanitis yang luar biasa banyaknya, hanya karena kita tidak bisa baca. Dan otak kita sudah dididik otaknya orang Belanda. Lalu lahir generasi baru, saudara Jimli Asidiki, teman saya satu kelas, Wongkito Palembang, ya. Akhirnya sama-sama jadi guru besar di Fakultas Hukum UI sama saya. Beliau jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Lahir generasi baru yang ternyata tidak hanya paham tentang hukum Belanda yang dibilang kafir itu, tapi juga paham tentang hukum Islam dan paham tentang hukum adat Indonesia. Berbeda. Dulu kalau orang sekolah di pesantren hanya mengkafir-kafirkan orang yang sekolah Belanda. Sebaliknya juga orang yang di sekolah Belanda menganggap, kamu nggak ngerti apa-apa, cuma baca kitab kuning. Generasi baru, mereka belajar hukum Eropa, tradisi intelektual Barat, mereka belajar tradisi intelektual Islam. Maka satu hari saya terheran-heran ketika Universitas Islam Negeri Aranili Aceh itu meminta saya supaya jadi promotor seorang yang mau ngambil doktor di bidang filsafat hukum Islam, ya, menulis tentang kitab Al-Muwafaqat, ya, tentang maqasid asy-syariah, tentang tujuan hukum yang merupakan bagian dari filsafat. Saya ketawa-ketawa saja. Datang ke Universitas UIN Araniri, yang lainnya juga ketawa. Ini pertama kali katanya ada guru besar UI jadi promotor di UIN di bidang filsafat hukum Islam. Kita berubah. Saya berharap saudara-saudara yang muda juga akan berubah, mengkaji ilmu,
dari barat, dari timur, dari sumber-sumber yang berbeda, dan saya yakin itu akan melahirkan kebijaksanaan. Ada seorang guru lagi yang akan nyentrik, namanya Profesor Dr. Hazairi, ya, orang Bengkulu. Ya. Nah, itu ahli hukum adat dan ahli hukum Islam. Tapi memperoleh gelar doktor pada Rex Hook School di Jakarta pada tahun 1939. Ternyata kita tidak cukup belajar hukum Islam dengan membaca Quran dan hadis, membaca kitab-kitab fikih, karena ada sesuatu yang berbeda di tanah air kita ini. Kalau kita belajar hermeneutika misalnya, bagaimana kita membaca teks, memahami apa yang dipikirkan orang ketika dia menulis teks ini, situasi apa yang ada pada waktu dia menulis teks. Ketika teks kita baca di zaman sekarang, suasana sudah jauh berbeda. Saya membaca teks, bisa punya tafsir yang berbeda dengan orang yang menulis teks itu. Hadirin mengatakan pada kami mahasiswa pada waktu itu, dia bilang begini, andai kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, para fuqaha besar yang mendirikan mazhab-mazhab itu datang ke Sumatera dan dia pelajari masyarakat Sumatera, mungkin kita fikih itu tidak seperti ini jadinya. Karena apa? Karena di Sumatera lah ada sistem kerabatan yang dikenal di dunia ini. Ada sistem patriarkat mengikut garis bapak. Ada pada orang Batak. Orang Batak mengikut garis bapak. Orang Minang mengikut garis ibu. Orang Melayu, termasuk orang Bangka Belitung, yang bilateral, mengikut garis bapak, mengikut garis ibu. Ya. Kalau saya di Belitung ditanya, kamu anak siapa? Bisa saya bilang anak bapak saya, bisa saya bilang anak ibu saya. Tidak mungkin orang Batak ditanya, kamu anak siapa? Anak Pak Simulon. Karena bapaknya Simulon. Kalau ibunya Simorangkir, nggak mungkin dia bilang ke saya anak Bu Simorangkir. Nggak mungkin orang Batak akan berpikir begitu. Tidak mungkin orang Batak kawin sepupu yang bapaknya bersaudara kandung, karena dia akan kawin sekeluarga. Tidak mungkin orang Minang akan kawin yang ibunya bersaudara kandung, karena dia satu suku. Orang Bangka Belitung bisa kawin dengan saudara sepupu, baik ibunya bersaudara kandung ataupun bapaknya yang bersaudara kandung. Dia bilateral. Ya. Hukum waris berbeda. Kalau ada kakeknya, ada bapaknya, bapaknya mati lebih dulu, ada cucunya. Apakah cucunya mewaris dari kakek? Tak dulu. Bapaknya atau ibunya? Kalau bapaknya, dia mewaris. Karena patrilineal. Tapi kalau ibunya, tidak. Padahal orang Bangka Belitung bilateral. Dan hadirin menghasilkan buku-buku yang luar biasa ketika dia menafsirkan teks-teks hukum di dalam Quran dan hadis dengan latar belakang orang Sumatera yang punya 3 sistem kekerabatan itu. Saya berharap seluruh saudara, para mahasiswa yang baru tamat ini, siapa tahu masih ada yang mau sekolah lagi, ambil S2, ambil S3, siapa tahu nanti akan melakukan satu research. Kalau di bidang hukum dan bidang sosial, mempelajari masyarakat Bangka, masyarakat Belitung atau tempat lain, atau di bidang sains dan teknologi, belajar tentang geologi, pertambangan, studi tentang REE, Rare Earth Elements. Kita belajar udah 30 tahun yang lalu tentang hal itu, yang sekarang menjadi ramai. Ya. Orang Bangka tahu tentang monasit, senotim, belajar tentang segala macam bahan-bahan radioaktif yang sebenarnya ada di pulau kita ini. Kalau kita belajar tentang Pulau Bangka Belitung ini, sebenarnya 2 pulau ini bisa menyebabkan perang dunia sebenarnya. Kalau kita pikirkan bahwa orang research tentang thorium akan melahirkan energi yang terus-menerus hidup.
Makanya hanya berapa gram thorium bisa melahirkan sebuah power plant. Nah, kalau ini dikembangkan, tambang minyak bisa berhenti, tambang batu bara bisa tutup. Bisa apa? Karena implikasinya kepada dunia. Jadi orang Bangka Belitung sebenarnya harus menyadari ini. Orang yang potensial, ya, kedua pulau ini, provinsi ini pun juga potensial. Ya. Saya dulu Pak Harto yang jadi presiden orang Jawa. Ya. Lalu dia berpikir untuk membangun di Indonesia itu step by step 5 tahun, repelita 1 sampai repelita 5. Repelita 5 take off. Mulai membangun ekonomi berbasiskan pertanian. Itu pikiran Pak Harto. Andai kata orang Bangka Belitung yang jadi presiden, mungkin dia berpikir lain. Saya akan membangun Indonesia berbasiskan pertambangan. Bisa melompat dunia ini. Ya. Karena berbasiskan pertambangan, pasti dia akan menjadi industri berbasiskan mineral yang ada di pulau ini. Tapi ya karena Pak Harto orang Jawa, ya dia petani, ya. Dia berpikir bagaimana membangun Indonesia berbasiskan pertanian. Sabar lama, tapi berbasiskan pertambangan bisa melompat, sebenarnya langsung masuk ke dunia industri. Tapi sayang itu tidak terjadi. Kali ke depan kita harus berpikir ulang. Ya sekarang sudah tidak ada GBHN, tidak ada repelita model Pak Harto dulu. Nah itu juga satu problem dalam hukum tata negara kita. Bagaimana kita harus membangun bangsa kita ini sistematik lebih cepat. Dan jangan kita dulu sama dengan Korea. Ya, Korea sudah meninggalkan kita, Vietnam jauh di belakang kita, makanya kita bantu di Pulau Galang. Tapi jadi sekarang kalau kita lengah, bisa-bisa orang Vietnam pun meninggalkan kita juga. Kalau kita lalai mengembangkan sains dan teknologi dan mengembangkan ekonomi Indonesia. Saya lanjutkan kisah pribadi tadi. Ya. Ketika saya merantau ke Jakarta, saya sempat sekolah di Akademi Teater, belajar main drama. Banyak orang tanya, Pak Yusuf kok bisa main film Cengho, bisa menang sebagai best actor dalam festival film internasional di Madrid, Spanyol. Nggak tiba-tiba itu. Dari kecil belajar main drama, main sandiwara. Ya, kalau biasa main drama, main teater, menghafalkan skrip, manggung di panggung, jauh lebih sulit daripada bikin film. Bikin film kalau salah digunting film. Kalau sekarang dihapus sudah pakai digital. Kalau orang main sandiwara kan nggak bisa, dia langsung pentas di Taman Ismail Marzuki, kalau salah diketawain sama penontonnya, kan gitu. Jadi, ya, kakek saya dulu seorang ulama yang saya katakan konservatif, ya. Tapi kakek saya satunya malah pemain drama, menulis naskah drama. Hidup kami biasa-biasa aja, ya. Dibilang miskin, nggak terlalu miskin, ya dibilang kalau kaya jauh sekali. Sebab bapak saya hanya kepala kantor urusan agama, kepala KUA di kecamatan. Anaknya 11 orang. Jadi nggak bisa gimana itu anak kita hidup. Ya. Tapi ya, hidup secara alamiah, ya berusaha keras, belajar, dan akhirnya ya bisa sekolah juga, bisa menyelesaikan pendidikan, ya. Masuk ke Universitas Indonesia, dan saya kuliah 2 fakultas hukum, dan sama kayak Pak Ibrahim itu belajar filsafat di Fakultas Sastra. Terus kuliah lagi S2, belajar filsafat lagi. Lalu kuliah S3 lagi, belajar politik, dan belajar filsafat lagi. Jadi saya suka saja belajar, bukan ngumpulin gelar, enggak. Saya suka belajar kan sebenarnya. Dan terakhir itu memang saya menguji itu, karena memang yang dibicarakan itu kritik terhadap jalannya bangsa dan negara kita. Dan tokoh yang saya angkat adalah Muhammad Natsir, tokoh yang memang seperti dilupakan dalam sejarah. Dia punya ide-ide yang cemerlang. Ketika diangkat pemikirannya, orang terkesima. Iya ya, ada yang salah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang, terutama di bidang hukum, banyak korupsi, banyak segala macam.
terjadi sekarang. Ya kalau Nasir hidup sekarang dia akan bilang yang kurang sebenarnya etika peradaban, etika bangsa yang tidak dibangun oleh bangsa ini. Konstitusi bagus, undang-undang bagus, undang-undang anti korupsi bagus, ada jaksa agung, ada polisi bisa nyidik korupsi, ada KPK, ada pengadilan tipikor. Tapi bagaimana mau dilaksanakan jam khususnya jadi tangkap? Jadi kan masalah besar bagi kita. Apa yang kurang, apa yang salah? Yang salah adalah etik yang belum kita bangun, yang sejatinya bersumber di dalam agama yang hidup dan berkembang di tanah air kita ini. Dan saudara-saudara, dengan selesainya saudara-saudara mengikuti pendidikan di Universitas Bangka Belitung ini, sebuah tantangan baru menghadang saudara-saudara sekarang dan di masa depan. Sekarang persaingan mendapatkan lahan pekerjaan sangat-sangat sulit. Rekrutmen pegawai negeri jumlahnya terbatas, swasta juga terbatas. Kalau orang Bangka Belitung ini pikiran dulu bagaimana jadi pegawai negeri atau jadi pegawai PT Timah. Sekarang PT Timah pun dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Ya. Lapangan usaha juga sulit. Tapi pesan saya kepada saudara-saudara, jangan berputus asa menghadapi tantangan-tantangan ini. Tantangan ini harus dijawab, ya. Dan masing-masing saudara harus berani mengambil satu risiko. Mungkin melihat sekarang, lagi susah ini zaman. Saya cari beasiswa, saya sekolah aja. Bisa dia sekolah. Sekarang ini kesempatan memperoleh beasiswa di dalam maupun di luar negeri itu cukup banyak. Jeda sedikit, mungkin sekitar 5-6 tahun, selesaikan studi, lalu kemudian kembali lagi, dan memulai satu karya. Tidak hanya harus di Provinsi Bangka Belitung ini. Menyebar ke tempat-tempat lain juga bagus. Dan saya yakin bekal yang diperoleh di universitas ini akan membuat saudara mampu bersaing dengan tamatan-tamatan alumni dari perguruan tinggi lain di dalam maupun di luar negeri. Rasa percaya diri itu sangat penting, karena tanpa rasa percaya diri sulit bagi kita untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Saya kira itulah pesan-pesan saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sudah ada teks, silakan dibaca. Jadi apa yang saya sampaikan ini, sebagian juga teringat ketika saya berdiri di hadapan saudara-saudara ini. Dan saya rasa perlu untuk disampaikan sebagai bahan pengingat bagi kita semua, bagi saudara-saudara, dan bagi saya sendiri juga. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang diwisuda pada hari ini, selamat kepada rektor dan para wakil rektor, kepada senat Akademik Universitas Bangka Belitung yang hari ini telah berhasil untuk kesekian kalinya mewisuda para lulusannya. Semoga ke depan Universitas Bangka Belitung ini akan lebih jaya, lebih kuat, dan lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Saya mendengar dari Pak Rektor tadi sudah bikin kampus katanya di Belitung, menegerikan perguruan tinggi swasta di sana. Dan saya pikir itu merupakan satu langkah yang baik ya, agar pendidikan merata. Gak bisa saya bayangkan satu hari akan ada Universitas Bangka Belitung. Ketika saya masih kecil, ya, jangankan membayangkan Jakarta, ya, membayangkan ibu kota kabupaten pun rasanya jauh sekali. Ya. Saya baru datang ke Pulau Bangka ini, itu ketika saya sudah jadi mahasiswa. Ya. Padahal dari Belitung ke sini kan saya dekat. Ya. Kita orang Belitung dulu lompat dari sini langsung pergi ke Palembang. Zaman dulu kan begitu ya, nggak mampir di Bangka. Tapi alhamdulillah awal tahun 2000
Provinsi Bangka Belitung berhasil kita perjuangkan bersama-sama. Dibentuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dan inilah buah yang kita rasakan. Ada Universitas Bangka Belitung, anak-anak muda dapat belajar di tempat ini. Saya dulu taman SMP, mau cari SMA, nggak ada. Jadi saya sekolah SMA malam. Ya, sekolahnya sama dengan pegawai PT Timah, sama polisi yang macam-macam begitu. Ya, masuknya jam 5 sore, pulangnya jam 10 malam. Nah, itu banyak anak perempuan kemudian berhenti. Kenapa kamu berhenti? Saya bilang, takut pulang banyak hantu katanya. Dan jadi dia pulang ke rumahnya, malah jauh di kampung naik sepeda. Kasihan juga anak-anak perempuan waktu itu, kalau ada teman yang laki-laki dia sekolah, tapi perempuan 2 orang naik sepeda sampai 20 km kan takut lewat hutan-hutan, aja berhenti. Saya tamat SMA itu sekolah malam. Jadi tidak membayangkan satu hari akan ada Universitas Bangka Belitung. Dan ini satu prestasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang tantangan sekaligus juga kebanggaan bagi kita bersama. Saya yakin besok-besok juga akan lahir pemimpin-pemimpin dari Bangka Belitung ini, karena saya yakin orang Bangka Belitung sudah pintar. Cuman sayangnya nggak punya kesempatan. Jadi saya satu hari sedikit cerita. Kira-kira tahun 2003 begitu, saya ada pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Belanda. Jadi ada di kedutaan kita ada diplomat bilang, Pak Yusril, ada orang tua Belanda tinggal di Wassenaar. Dia bilang, kalau ada orang Indonesia dari Belitung, saya mau ketemu. Jadi dibawalah saya sama Pak Duta Besar itu, ketemu orang tua Belanda itu. Waktu itu umurnya sudah 85 tahun. Apa kata orang Belanda itu? Dia melihat saya begini. Dia bilang, saya lahir di Mangga. Dia bilang, sekolah ILS di Mangga. Terus saya pergi ke Belanda, pulang ke Belanda, itu tahun 20. Saya tidak pernah menyangka kalau satu hari Indonesia itu merdeka, ada orang Kampung Lalang akan jadi Minister Van Justisi. Akan ada orang Kampung Lalang jadi Menteri Kehakiman. Orang Belanda itu nggak bisa membayangkan itu akan terjadi. Saya pun waktu masih kecil tidak pernah terbayangkan satu hari akan ada Universitas Bangka Belitung, dan ini menjadi kenyataan dekat perjuangan kita bersama. Itu saya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Rektor atas kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.